Yang jelas begini, untuk peternakan sapi itu, jadi jangan terus ternak sapi ini itu menghabiskan tenaga kita. Artinya yang tadinya kita bertani, ya kan, terus kita udah saya nggak tani lah, saya oper profesi jadi peternak aja, terus taninya ditinggal cuman ngurusin ternak aja. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Prawoto, alamat Desa Muara Asri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kalau ternak sapi, semenjak di Mesuji ini saya udah mulai 2010, tapi di 2012 itu mengalami kegagalan. Terus kemudian saya off lagi, mulai berjalan 2017 sampai dengan saat ini. Hobi aja, hobi. Terus usaha sapi ini kalau menurut saya pribadi itu kan sebagai tabungan. Jadi kita berusaha sambil nabung, ya kan. Nah, makanya saya seneng dengan sapi, karena awalnya juga ya saya bisa seperti ini ya dari melihara sapi. Itu aja. Pernah kambing ada 100 ekor. 100 ekor sampai dengan saat ini habis, nggak ada satupun ibaratnya. Jadi ada yang gaduh 3 laporan mati, ada yang gaduh 4, 5, habis poin total. Bahkan saya pernah melihara di sini waktu gagal sapi 2012 itu, saya pelihara kambing itu ada 40 ekor. Ada 40 ekor ya, karena nggak cocok mungkin ya. Jadi hampir setiap hari motong kambing. Jadi yang satu belum habis sudah ada yang ngambruk lagi. Terus seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan, saya gaduh-gaduhkan kan. Ternyata juga sama. Jadi nggak cocok kalau untuk kambing, kalau untuk menurut saya sih. Makanya saya beralih ke sapi. Pernah mas, yang namanya usaha itu nggak ada sih langsung enak, itu nggak ada. Tetap ya ada kendalanya, ada rintangannya. Tapi karena saya udah menjiwai ke sapi, walaupun pernah dulu saya 2012 itu pernah seminggu itu 4 ekor mati, itu pernah. Karena saya orangnya kalau untuk sapi tergolong orang yang paling berani mengambil resiko. Artinya gini, mengambil resiko itu saya beli bibitan tuh babon-babon yang kurus, ya kan, saya proses, kalau jadi itu hasilnya ya banyak, tapi kalau sampai fatal ya mati gitu loh. Tapi saya punya prinsip seperti ini, yang penting kita jiwai usaha ini, kan tahu sih setiap hari keadaan sapi kita. Jadi jangan sampai sapi mati itu laju nggak bisa dimanfaatkan. Artinya kalau kita sering pergi nggak dikontrol kan sampai mati. Kalau udah mati namanya bangkai kan, dia harus dibuang, harus dikubur dan sebagainya. Kalau saya enggak, kalau perkiraan saya nggak bisa bertahan hidup ya dipotong aja. Walaupun modal kalau zaman dulu itu sering harga 6 juta jual 3 juta. Nah 3 juta itu diupayakan lagi ya dibelikan lagi, nggak ketang kecil. Nah nanti berjalan setahun 2 tahun pulih kan modal kerugian itu tadi. Nah gitu, jadi nggak sampai ada yang fatal itu. Jadi masih ada sebagian yang bisa kita belikan lagi, walaupun toh itu yang tadinya besar jadi kecil kan, seperti itu. Nggak kebuang sia-sia. Karena apa? Kalau kita menjiwa itu artinya setiap hari ini kita kan cross check ke kandang kan, ya seperti saat ini kan, saya rumahnya di belakang, tapi saya setiap hari ya di kandang. Kalau nggak ada kesibukan di luar, saya tetap di kandang. Jadi saya tahu persis ini sapi minta IB, ini sapi nafsu makan kurang, ini agak sakit, ini gini, tahu. Jadi ya
langsung saya lakukan upaya-upaya supaya nggak sampai terjadi fatal. Yang sakit diobati, yang minta IB dipanggil mantri kan, ada yang proses mau melahirkan. Jadi nggak sampai ada kan beberapa keluhan. Kalau yang namanya sapi simetal limosin itu kalau nggak dibantu tarik, kalau masih dorong, banyak terjadi fatal dalam proses melahirkan. Nah kalau sudah saatnya proses melahirkan, ya saya upayakan saya harus nunggu. Kalau saya nggak bisa, memang ada kerjaan yang tidak bisa diwakilkan, ya anak saya suruh ke kandang, Mas diawasi itu mau melahirkan. Kadang si pekerja saya telepon kan, itu supaya apa? Supaya tahu pas posisinya saat melahirkan, ya memang harus dibantu ditarik. Karena rata-rata limosin simetal ini kan dia IB kan, kawin suntiknya itu kan IB, dia otomatis ya karena doro, terus biasanya dari tingkat kegemukan indukan itu kan anaknya juga gemuk di dalam itu kan, tetap harus dibantu tarik itu. Nah itu akhirnya semuanya bisa berjalan sedikit demi sedikit. Artinya sampai dengan saat ini untuk proses sapi melahirkan saya juga udah ibaratnya nggak perlu panggil mantri, saya udah bisa tangani itu. Ada yang sakit begini sakit begitu itu udah bisa. Contohnya ya kayak obat-obatan warung itu saya selalu ada di kandang ini, kayak bodrek itu. Jadi kalau yang nafsu makan kurang, agak kelihatan lemes, kasih bodrek, kasih obat cacing itu. Jadi persiapan saya cuman kalau pas obat-obatan untuk sapinya habis, ya cuman andalan obat warung aja. Saya samakan dengan kita gitu loh. Kalau kita agak nggak enak badan, cocoknya pakai Paramek apa bodrek, ya itu aja. Itu ya karena kita jiwai, jadi langsung kita tahu perkembangan. Itu dulu yang besar itu saya kasih 8 butir bodrek itu. Pagi saya kasih, siang itu udah mulai makan lagi. Itu artinya sudah, ya saya biasakan, saya anggap dengan kebiasaan manusia seperti itulah, cuman dosisnya dia lebih tinggi gitu aja. Iya, langsung praktek di sini nih lah. Jadi awalnya juga saya belum, ya saya nggak sekolah, nggak jurusan di peternakan kan, jadi langsung praktek kerja nyata di setiap harinya. Ini ya pernah ngalami Mas, pas proses mau melahirkan pertama, posisi di kandang breeding ini, saya belum pernah yang namanya narik sapi mau melahirkan, juga belum pernah, sampai saya ngundang temen yang udah pernah kan itu. Nah setelah saya ngajak jasa temen nih caranya seperti apa kan, akhirnya oh berarti bisa. Cuman kan awal-awalnya nggak berani itu kan, kadang kita mikir kalau ditarik itu nanti gimana hasilnya seperti apa kan kita nggak tahu tuh. Tapi setelah praktek pertama ya oh berarti memang harus seperti itu, nggak terjadi fatal, masih bagus lah bisa. Nah akhirnya saya setiap ada sapi doro yang siap melahirkan ya saya tangani sendiri, walaupun bentuknya seperti apa ya yang jelas belum ada yang sampai fatal gitu. Ini campuran Mas, yang banyak limosin metal ya kan, ada juga yang PO, campur kalau sapi di sini. Tapi yang paling banyak limosin sama metal. Kalau di kandang sini Mas, ini bisa, saya kan juga punya YouTube ya, bisa dilihat di YouTube saya, channelnya pas sesuai nama saya kan, Sri Prawoto, klik aja di situ. Jadi saya ini selain dari keuntungan sapi, saya bisa manfaatkan dari kotorannya. Jadi kotoran sapi ini, makanya ya saya kandang ini kan di perkampungan kan, sampean sendiri tahu, udah di sini tadi udah hampir 2 jam kan, bau kotoran kan nggak seberapa menyengat. Nah karena setiap kali sudah mulai ada bau itu saya semprot pakai E4. Jadi ini sebulan bisa 2 kali, lambat-lambatnya sekali. Selain pakai E4 juga saya pakai dolomit, saya tabur dolomit. Nah walaupun tertutup dalam kandang ini, kotoran itu bisa langsung kering, jadi langsung bisa dikarungi. Nah itu saya jual, saya pernah
jual tuh dapat 12 juta ya pernah, 5 juta 6 juta itu pernah. Jadi kita jual karungan, per karung 20.000 itu. Nah saya pernah dapat pesanan itu 600 karung pernah, 300 karung pernah, 400 karung pernah itu. Nah itulah, dari kotorannya itu saya manfaatkan, terus bisa untuk membantu biaya makan untuk sapi sendiri kan itu, walaupun nggak tepat waktunya. Kadang ya nggak mungkin kita ini pakan habis terus jual kotoran langsung belikan pakan kan, enggak loh. Tapi yakin aja pada saatnya tetap kembali dari kotoran itu. Karena saya juga sudah praktekkan untuk tanaman sendiri. Untuk sawit itu saya kasih 4 karung dalam satu batang itu 1 tahun saya nggak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Hasilnya justru luar biasa. Terus saya pernah pakai di sawah ini per hektar, cuman saya kasih 50 karung per hektar. Itu selama 3 kali tanam, saya pengurangan kimianya itu yang awalnya belum pakai pupuk kandang ini, saya habis 6 kintal dalam 1 hektar. Setelah pakai pupuk ini cuman 3 kintal, dan hasilnya itu meningkat 20-30% kalau pas musim bagus ya kan. Nah pernah tahun ini saya belum pakai pupuk kandang, tanam pertama ini saya uji coba di sawah itu, saya habis pupuk kimianya 600 kilo, saya cuman dapat 80 karung 1 hektar itu kan. Terus saya tabur 50 karung pupuk kandang. Awal tanam itu udah kayak pakai urea yang luar biasa kan, jadi pertumbuhannya udah bagus, subur. Akhirnya cuman saya pupuk sekali, cuman habis 3 kintal, itu pun cuman pakai MPK kan, Posca itu sudah nggak pakai urea lagi. Nah itu hasilnya dapat 102 karung itu. Jadi peningkatannya per hektar itu kelihatan. Pengurangan pupuk kimianya 50%, peningkatan hasilnya bisa 20-30%. Itu yang saya praktekkan sendiri. Jadi dapat dari kotorannya juga dapat, dari hasil breedingnya juga anakannya dapat, dari peningkatan induknya juga dapat, dan itu. Cuman ya ada juga sih sisi lemahnya untuk breeding ini. Kalau breeding ini kan yang kita ambil kan dari anaknya. Jadi kalau belum beranak ya kita belum jual kan. Nah proses dari beranak sampai jual lagi kan paling nggak 1 tahun. Nah modalnya ini yang untuk beli pakan kadang ya sampai kebingungan itu loh. Beda dengan penggemukan yang 3-4 bulan jual kan nggak lama putarannya itu. Mungkin ada yang ngomong enak di penggemukan, tapi saya juga udah pernah coba 2020 itu, ini pejantan semua, penggemukan semua, 14 ekor itu nggak keluar. Karena 2020 karena dampak pandemi kemarin itu kan, akhirnya peminat untuk korban juga berkurang kan. Terus sapi saya udah lebih dari kekuatan warga sini kan, minimal 20-an juta yang kemarin itu kan, ada yang laku hampir 40. Jadi kalau untuk warga Mesuji ini kan petani lah, itu yang diambil kan di bawah 20, 15 ke atas kan. Itu akhirnya nggak keluar 2020. Nah dari situlah saya laju punya pikiran lah, dijual aja, gantikan, ditukar aja, ganti yang induan lah. Nah nggak taunya induan memang ya, kalau tahun ini aja saya ada 15 ekor anak yang sudah keluar 14, yang tinggal 1 ini udah mulai melorot. Jadi kalau ini nanti keluar belum habis tahun 2021 ini ada peningkatan 15 ekor anaknya saja. Itu karena kalau dilihat di YouTube saya juga ada yang 10 bulan yang lalu tayang sudah punya adik lagi, udah ngupload lagi yang anak kedua ada. Itu 10 bulan udah ngupload anak yang kedua. Jadi ada yang umur melahirkan belum 1 bulan udah minta IB, itu ada. Itu kebetulan sekali IB jadi kan. Jadi 10 bulan udah punya adik. Ini barangnya juga ada itu. Anaknya, adiknya juga masih belum kejual.
kakaknya juga belum kejual. Bahkan bukan hanya satu babon, ada 2-3 babon yang mengalami hal seperti itu. Ya memang saya nggak ngarit. Ada yang disitu kan ada komen, wong ada hijauan kok nggak ngarit kan gitu kan, nggak masuk akal. Artinya begini, jadi ada warga saya itu yang dia nggak melihara sapi, tapi dia mau nanam rumput. Kadang 1 bulan sekali, kadang ada yang 2 bulan, itu udah suruh babat lagi kan, artinya kita beli. Ya kenapa saya seperti itu, kok saya nggak nanam sendiri? Karena saya memang mengajak sebenarnya ke masyarakat ini, kebetulan saya kepala desa kan, saya kepengennya ini Muara Asri ini selain dari unggulan sawah ya kan, petani padi, juga unggulan dari ternak sapi. Harapan saya kan seperti itu, karena identik bahwa petani itu ya sampingannya harus berternak kan. Kalau gagal di tani, ternaknya masih ya kan, syukur-syukur ternaknya bagus, taninya bagus kan gitu, ibarat untuk tabungan lah. Nah saya ngajak ke warga ini, saya suruh nanam rumput odot kolonjono itu kan. Nah itu mulai dari 100.000 saya beli, sekarang ini sampai 250.000 per sekali ngarit itu. Nah setelah saya arit bareng itu ya cuman saya giling aja jret. Nah itu cuman kadang sebulan sekali saya dapat itu. Yang lainnya itu kalau ada jerami saya manfaatkan, ambil jerami itu. Kalau nggak ada, yang pokok ya pakai kulit singkong, menir singkong itu sama onggok. Cuman itu aja bahan baku saya. Nah kalau pas kita longgar, tenaganya pit ya, sambil liburan ngarit ya cuman seperti itu. Tapi nggak harus ngarit, memang kenyataannya nggak harus ngarit itu loh. Tapi kalau ada jerami, orang pas musim ada jerami itu, pas tenaganya longgar, mobilnya bisa, saya suruh ngambil. Karena jerami itu dibanding rumput yang hijau berkarung-karung, kalau saya sih untuk tambahnya mending jerami. Itu pun nggak setiap hari saya kasih itu loh, cuman pas ya seperti ini telat kasih. Kalau yang pakan biasanya masih stok banyak ya enggak, itu cuman itu. Yang jelas begini, untuk peternakan sapi itu, jadi jangan terus ternak sapi ini itu menghabiskan tenaga kita. Artinya yang tadinya kita bertani ya kan, terus kita udah saya nggak tani lah, saya oper profesi jadi peternak aja, terus taninya ditinggal cuman ngurusin ternak aja. Jangan. Kalau menurut saya gini, ini untuk sampingan. Saya awalnya juga nggak banyak ini, saya awalnya cuma 1-2 ekor, sambil tani, pulang dari sawah bawa rumput ya kan, kasihkan sapi. Sapi ini berkembang semakin, namanya tabungan kan, kalau belum butuh ya kita tahan dulu, karena tani kita juga masih dapat kan. Nah jadi istilahnya untuk tabungan. Orang nyawah 2 hektar, kalau di sini ini kalau ditambahin 1-2 ekor sapi ini nggak ganggu usaha yang pertama, yang sebagai petani itu nggak ganggu itu loh, nggak ganggu, dia nggak terganggu dengan tambahan usaha sapi ini. Jadi untuk tambahan penghasilan lah, yang nggak mengeluarkan tenaga fokus untuk diternak ya kan, sampingan pulang ke sawah bawa rumput, kasihkan sapi, sapinya dapat hasil. Kalau indukan ya bisa beranak, yang tadinya 1 bisa jadi 2 ya kan, yang 2 jadi 4 kan. Nah lama-lama sapi ini bisa untuk kebutuhan, misalnya kita mau buat rumah, jual sapi 4 udah dapat, udah jadi rumah kan tuh. Jadi awalnya ya sambil berjalan aja, sambil usaha kita biasanya apa ya, ini sampingan lah, sampingan terus berkembang, terus punya teknik lagi. Oh ini kalau sampai 10 ekor, kalau saya ngarit kan harus mengeluarkan tenaga setengah hari. Nah ini kita oper lagi, kita usahanya seperti biasa aja. Kalau saya ya tani ya dagang kan, kadang dagang ini sehari nggak dapat hasil, kadang seminggu sekali dapat. Tapi untuk beli pakan tuh bisa untuk sebulan, belikan kulit singkong nih kan, menir ini kan. Nah saya nyoba dari situ awalnya. Jadi semakin saya berkembang usahanya, saya pakai sistem fermentasi pakai kulit singkong itu tadi. Jadi udah nggak ganggu lagi kerjaan saya kan, saya tetap kerja biasa, sapi udah nggak kebingungan lagi kan, karena udah ada stok makan itu tadi.
Nah terus berjalan, ini berkembang kan, terus saya lakukan seperti itu. Ini akhirnya ya tetap berjalan walaupun sesibuk apapun. Sekitar 50 ekor ini ya cuman orang satu yang pokok. Kalau saya cuman bantu sebisa saya, anak saya juga bantu. Itu berjalan kok. Kalau pagi nih udah ada berapa bulan nih cuman orang satu yang kerja. Mulai dari membersihkan kandang, ngasih minum, ngasih makan. Berangkat dari rumah nyampe kandang jam 6, jam 8 itu udah paling lama, udah paling siang. Udah rampung, bisa kerja tempat sendiri. Nanti berangkat lagi sore, seperti itu terus. Jadi 50 ekor ditangani orang satu juga nggak menghabiskan tenaga gitu. Ya bisa ditanya dengan yang kerja itu, jam 6 nyampe sini setengah 7, jam 6 itu jam 8 udah pulang, udah bisa kerja tani seperti biasanya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kisaran Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kalau ada yang berminat ingin beli sapi, baik untuk persiapan kurban, untuk usaha sampingan, indukan, kami di kandang yang ada di Desa Muara Asri menyiapkan artinya dalam berbagai macam jenis sapi ya kan, sesuai keinginan, mau yang kecil, mau yang babon, mau yang untuk kurbanan kami ada. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang dekat Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, bisa datang ke kandang kami dan bisa hubungi kami. Kami ada nomor WA, nomor telepon, nomornya 0813 6972 0491. Terima kasih.